Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novina Villa dari kelas PTKA akan mempresentasikan materi mengenai animasi. Dosen pengampu Bapak Fadil Rahman Basso, SPD MPD dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, langsung saja, apa itu animasi? Animasi adalah metode di mana sebuah gambar atau objek dimanipulasi untuk menciptakan bentuk yang bergerak. Animasi diambil dari bahasa Latin yaitu anima, yang memiliki arti jiwa, hidup, dan semangat. Karakter animasi itu sendiri merupakan kumpulan gambar seperti tulisan, objek benda, warna, dan efek khusus yang dibuat seolah-olah hidup. Pada zaman tradisional, animasi dibuat dengan objek gambar yang diwarnai dengan cat atau tangan pada lembaran seluloid transparan untuk dipamerkan dalam foto maupun film. Saat ini, teknologi komputer mengubah segalanya. Animasi semakin mudah dikerjakan dengan CGI. Jenis animasi sendiri cukup beragam, mulai dari animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, dan juga animasi stop motion. Nah, selanjutnya ada konsep dasar animasi. Konsep dasar animasi sendiri ada 4 poin. Yang pertama, movie. Merupakan gerakan animasi atau movie clip yang dirangkai dengan menggunakan efek dan suara yang sejalan dengan alur gerakan animasi tersebut. Poin yang kedua ada objek dalam dunia animasi. Merupakan bentuk berupa makhluk hidup dan benda mati yang disiapkan sebelum membuat sebuah animasi. Objek yang sudah digambar atau disiapkan akan dilakukan penambahan gerakan sesuai alur yang ditulis agar tercipta animasi. Nah, yang ketiga ada teks, merupakan bagian dari cerita animasi dalam bentuk tulisan. Ada 3 kategori teks, yaitu teks statis, teks dinamis, dan teks input. Poin yang keempat ada sound, merupakan penambahan elemen suara pada proyek animasi yang berguna untuk menyampaikan isi, pesan, maupun suasana cerita animasi. Selanjutnya ada kombinasi animasi. Yang pertama, kombinasi 2D dan 3D merupakan teknik penggabungan animasi 2D dengan 3D. Contoh animasi ini adalah film The Road to El Dorado dan Titan dan lainnya. Yang kedua ada 2D dan live shoot, merupakan teknik penggabungan animasi 2 dimensi dengan live shoot. Contohnya seperti film Space Jam, Osmosis Jones, dan sejenisnya. Nah, yang ketiga ada 3 dimensi dan live shoot, merupakan teknik penggabungan animasi 3 dimensi dengan live shoot. Contohnya yaitu film Jurassic Park, Jurassic World, Lord of the King, Harry Potter, Stuart Little, Scooby-Doo, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis animasi. Terdapat 2 jenis. Yang pertama berdasarkan bentuk karakter dan yang kedua ada berdasarkan teknik pembuatan. Langsung saja berdasarkan bentuk karakter. Yang pertama ada animasi cel atau animasi tradisional. Merupakan jenis animasi generasi tertua yang dimulai pada abad 20. Kata sel diambil dari kata seluloid, yaitu materi untuk membuat film gambar bergerak pada zaman dahulu. Animasi sel dibuat dari lembaran-lembaran animasi tunggal pada masing-masing sel terpisah, kemudian digerakkan sedikit demi sedikit untuk menghasilkan animasi utuh. Saat ini, animasi tradisional masih dipakai dalam komputer dengan menggambar objek melalui tablet khusus. Contoh animasi sel yaitu Pinocchio 1940, Animal Farm, Tom and Jerry, Akira, dan The Bragg Show. Yang kedua ada animasi stop motion. Merupakan
Film animasi yang dibuat dengan teknik manipulasi objek gambar yang difoto secara individual, gerakan demi gerakan, sehingga nantinya akan muncul gerakan independen saat rekaman foto diputar kembali. Nah, stop motion juga sering disebut animasi claymation karena model pembuatannya sering menggunakan tanah liat. Selain itu, model lain yang dapat digunakan seperti boneka plastisine. Stop motion juga dapat dibuat dengan bahan karakter dari kertas, kain, dan foto. Karakter ini disebut dengan animasi cutout. Selanjutnya yang ketiga ada animasi 2D atau 2 dimensi. Nah, animasi 2 dimensi lebih biasa dikenal sebagai film kartun. Animasi 2 dimensi atau 2D ditandai dengan karakter dan objeknya yang dibuat dalam ruang 2 dimensi dan memiliki panjang X-aksis dan Y-aksis. Objek 2 dimensi berasal dari sketsa atau gambar yang digerakkan atau dianimasikan dalam media komputer secara berurutan untuk menghasilkan gambar bergerak realistis atau tampak hidup. Animasi jenis ini merupakan jenis animasi yang utama dalam pembuatan film animasi kartun. Selain itu, juga dipakai untuk animasi video pemasaran iklan, promosi perusahaan, materi pendidikan video game, dan masih banyak lagi. Beberapa film kartun animasi 2 dimensi ini seperti Tom and Jerry, Scooby-Doo, SpongeBob, dan lain-lain. Yang keempat ada animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi adalah jenis animasi yang diciptakan dari gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi. Animator menciptakan animasi 3 dimensi dengan memanipulasi model objek 3 dimensi dengan bantuan software komputer seperti 3ds Max, Blender, Maya, Cinema 4D, dan lainnya. Proses pembuatannya sendiri dibagi dalam 3 tahap, yaitu modeling, layout and animation, dan rendering. Selanjutnya itu yang kelima ada motion graphic. Motion graphic merupakan animasi desain grafis yang berfokus pada kemampuan gerakan elemen grafis, bentuk, dan juga teks. Animasi ini biasanya dipakai untuk iklan explainer videos, animasi judul film, telling a story, branding, promosi produk, dan animasi logo. Selanjutnya yang keenam itu ada animasi Jepang atau anime. Animasi dengan gaya Jepang ini disebut dengan anime. Animasi Jepang ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan animasi buatan Eropa maupun Amerika. Animasi Jepang dibuat dengan gambar tangan dan juga animasi komputer CGI. Selain itu, animasi juga sering didasarkan pada komik Jepang yang disebut manga dan novel grafis. Kebanyakan kartun anime disukai bagi kalangan penggemar anime. Genre dari anime ini juga beragam, mulai dari genre dewasa juga genre untuk anak-anak. Nah, lanjut. Yang kedua itu ada animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Nah, yang pertama animasi frame. Animasi frame merupakan teknik pembuatan animasi dengan menggunakan rangkaian gambar yang digerakkan bergantian dalam satuan FPS atau frame per second. Animasi ini merupakan bagian teknik pembuatan animasi dari Adobe Flash atau Animate. Dengan Flash, Anda dapat membuat animasi frame by frame dan animasi twinning. Animasi frame by frame dibuat dengan cara menggerakkan objek atau gambar frame per frame secara berurutan dan memberikan kecepatan tertentu sehingga gambar terlihat bergerak. Yang kedua itu ada animasi pad. Animasi pad merupakan teknik pembuatan animasi dengan menggerakkan objek berdasarkan pada suatu garis yang telah ditentukan. Objek yang dibuat akan bergerak mengikuti lintasan garis awal hingga akhir. Contohnya seperti animasi kereta api.
Nah, animator biasanya membuat animasi pad dengan cara perulangan sehingga animasi objek dapat berulang-ulang hingga waktu tertentu. Yang ketiga itu ada animasi spline. Animasi spline dibuat untuk menggerakkan objek mengikuti garis lintasan berbentuk kurva matematis. Berdasarkan hasilnya, animasi spline ini lebih halus dibanding dengan animasi pad. Untuk mencoba membuat animasi ini dapat menggunakan software Flash atau Adobe Animate, di mana dalam pembuatannya Anda harus menambahkan action script agar menghasilkan lintasan kurva matematis dan menjadi animasi spline. Yang keempat itu ada animasi sprite. Animasi sprite digunakan untuk membuat setiap objek bergerak secara mandiri atau sprite dengan tampilan latar belakang diam atau statis. Cukup berbeda dengan animasi cel dan animasi frame by frame. Animasi sprite dapat membuat objek bergerak tidak dalam waktu bersamaan karena memiliki FPS atau frame per second yang berbeda. Beberapa contoh animasi sprite seperti animasi bola berbantul, animasi burung terbang, animasi rotasi galaksi atau planet, dan sejenisnya. Yang kelima itu ada animasi clay. Animasi clay ini sering disebut sebagai animasi boneka atau doll, karena pembuatannya menggunakan model boneka dari tanah liat ataupun material lain. Teknik pembuatan animasi clay ini adalah salah satu cara untuk membuat animasi stop motion. Animasi ini dikerjakan dengan cara menggerakkan boneka perlahan-lahan, kemudian difoto secara berurutan. Setelah proses pengambilan gambar objek selesai, foto dijadikan rangkaian beruntun untuk dijalankan dalam kecepatan tertentu, sehingga menghasilkan gerakan yang realistis dan unik. Selanjutnya itu ada animasi karakter. Animasi karakter ini banyak dikaitkan dengan proses pembuatan film animasi 3 dimensi. Animator harus merencanakan prinsip pembuatan karakter objek animasi menggunakan model ekspresi, bentuk, dan gerakan secara real time untuk menghasilkan animasi yang unik dan menarik. Pengerjaan animasi ini selalu menggunakan komputer dan merancang sketsa model dengan cara manual yang nantinya dapat di-scan untuk membuat modeling di komputer. Pembuatan animasi karakter ini menggunakan software modeling dan animasi 3 dimensi meliputi 3ds Max, Maya, Blender, dan sejenisnya. Selanjutnya, proses editing animasi dalam video dengan menambahkan beberapa efek karakter dan juga suara karakter. Selanjutnya itu ada animasi vektor. Animasi vektor merupakan animasi yang dibuat dalam bentuk grafis vektor. Animasi ini memiliki tampilan grafis yang halus dan berkualitas jernih karena memiliki resolusi yang tinggi walaupun diubah ukurannya. Program umum yang biasanya dipakai untuk mengerjakan animasi vektor ialah Adobe Flash. Saat ini menjadi Adobe Animate. Mungkin hanya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.